Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini di praktikum yang ke-6 dasar genetika, kita akan coba mempelajari mengenai multiple allele berupa golongan darah. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasan, lagi akan saya ingatkan mengenai peraturan khusus praktikum genetika dasar yang dikarenakan oleh efek pandemi. Lalu, bobot penilaian agar mengingatkan kalian kembali mana bobot yang harus diselesaikan. Pelaksanaan praktikum hari ini kita sudah masuk ke praktikum ke-6, yaitu multiple allele. Nah, jadi nanti tinggal 2 materi lagi, yaitu pengecekan golongan darah dan ekstraksi DNA. Lalu nanti di pertemuan ke-9 akan dilakukan laporan akhir serta pengumpulan laporan akhir di pertemuan ke-10. Tujuan praktikum hari ini adalah multiple allele golongan darah untuk mengetahui susunan genotip dari golongan darah A, B, AB, dan O. Nah, tentunya saudara sudah harus mengetahui apa itu genotip dan apa itu fenotip. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui kemungkinan golongan darah dari hasil perkawinan. Semisal, orang tuanya golongan darah A, lalu orang tua yang satu golongan darahnya B. Nah, maka kita sudah bisa mengira-ngira nanti keturunannya mendapatkan atau memiliki golongan darah yang mana dari hasil perkawinan tersebut. Tujuan ketiga untuk menggambarkan diagram persilangan golongan darah ini. Jadi nanti kita bisa meramalkan golongan darah keturunan. Secara teori, multiple allele maksudnya adalah 3 atau lebih alel dari satu macam sifat. Atau dengan perkataan lain, satu faktor memiliki lebih dari satu alel. Nah, contohnya ini. Misalnya penggolongan darah manusia, di mana golongan darah manusia menurut sistem ABO dibagi atas 4 golongan. Jadi sifatnya ini ada golongan darah, tapi alelnya banyak. Ada alel yang A, ada alel yang B, ada alel nanti AB, ada alel O. Nah, 4 golongan darah manusia dan genotip dari masing-masing golongan darah tersebut. Nah, pembagian golongan darah manusia ada 4 O, yang memiliki genotip IO-IO, lalu golongan darah A memiliki 2 genotip, apakah IA-IA atau IA-IO. Golongan darah B, genotip IB-IB, ataukah IB-IO. Lalu golongan darah AB, IA-IB. Jadi yang sudah pasti adalah golongan darah O, IO-IO, dan golongan darah AB, IA-IB. Kita masuk ke bahan dan alat. Jika semisal ini kita lakukan di ruang kelas, maka yang harus dipersiapkan adalah lilin dengan bentuk warna yang berbeda-beda sesuai dengan genotip dari masing-masing golongan darah. Nah, prosedur percobaannya adalah pertama, tentukan susunan genotip dari tiap golongan darah dengan menggunakan lilin yang berwarna-warni. Misal, lilin warna merah untuk gamet IA, warna hijau untuk gamet IB, dan lilin warna putih untuk gamet IO. Selanjutnya, tentukan kemungkinan golongan darah dari hasil perkawinan kedua orang tua kalian masing-masing. Dan nanti tentukan diagram dari tiap persilangan. Hasil pengamatan nanti akan berupa diagram persilangan golongan darah orang tua, dan ini saya kasih contoh untuk persilangan dari orang tua yang anaknya memiliki golongan darah B.
IA tadi untuk lilin warna merah, IB untuk lilin warna hijau, dan IO lilin warna putih. Ini harus diingat. Nah, ibunya mempunyai golongan darah AB, sehingga genotipnya IAIB sudah jelas satu saja, karena golongan darah AB genotipnya hanya IAIB. IAIB berarti IA-nya merah, IB-nya hijau. Berarti sang ibu, jika digambarkan dengan lilin, maka ia berwarna merah hijau. Kemudian ayahnya memiliki golongan darah A, sehingga kemungkinan genotipnya ada dua. Apakah ayahnya IAIO ataukah ayahnya IAIA. Oleh karenanya, genotip lilinnya adalah merah putih IAIO dan merah-merah IAIA. Oke, lalu kita silangkan golongan darah tadi. Kemungkinannya ada dua. Ini kemungkinan pertama ya. Saya cepatkan, sorry. Nah, kemungkinan yang pertama adalah parent-nya tadi, ibu, sebelah kiri itu pasti selalu betina. Ibunya adalah golongan darah AB, IA, IB, disilangkan dengan ayah, golongan darah A. Kita pakai kemungkinan pertama, berarti ayahnya IA, IO. Nah, lalu nanti di F1, yang dihasilkan adalah IA, IA, di sini, lalu IA, IO, lalu IA, IB, dan IB, IO. Nah, jadi anaknya akan memiliki golongan darah A, AB, dan B. Jadi, anak dengan golongan darah B, mungkin terjadi dari hasil persilangan yang pertama ini. Kita contohkan persilangan yang kedua. Tadi karena kemungkinan golongan darah A itu ada dua, maka persilangan keduanya ibunya tetap IAIB dan ayahnya IAIA, merah-merah. Maka F1-nya adalah IAIA, kemudian IAIA lagi, IAIA, IAIA, lalu IAIB, dan IAIB. Maka golongan darah anak-anaknya mungkin A dan AB. A dan AB ya. Maka anak bergolongan darah B tidak mungkin berasal dari hasil persilangan ini. Jadi, tetuanya adalah tetua betina adalah IAIB dan tetua jantannya adalah IAIO, sehingga menghasilkan anak yang IBIO. Oke, sampai di sini paham ya. Saya rasa nanti ada tugas untuk kalian, tugas P6, untuk membuat diagram persilangan golongan darah orang tua, seperti yang saya contohkan tadi. Nah, teknis pengerjaannya, lakukan penentuan golongan darah orang tua, cari tahu dulu kedua orang tua kalian golongan darah apa, lalu kalian bikin genotip golongan darah orang tua kalian, seperti yang saya buat tadi di contoh. Lalu, silangkan golongan darah tersebut dan buat diagramnya. Jika ada beberapa kemungkinan, buat beberapa kemungkinan. Kalau yang saya contohkan tadi, ada dua kemungkinan, karena ayahnya golongan darah A. Golongan darah A itu, apakah dia IAIA atau IAIO. Jadi, persilangannya ada dua. Nah, semisal golongan darah ayahnya A dan ibunya B, maka itu contoh persilangannya atau kemungkinan diagramnya ada 4. Jadi itu harus dibikin semuanya. 4-4 diagram, tergantung dari golongan darah orang tua kalian. Ada mungkin nanti yang enak, ayahnya AB, ibunya O. Jadi dia hanya cuma bikin satu diagram persilangan saja.
Nah, pengumpulan tugas secara individu boleh digambar, kemudian kalian foto dan masukkan ke Word. Nah, untuk teknis pengerjaannya saya bebaskan, tapi saran saya seperti ini, kalau tidak seperti ini mau dibikin seperti saya bikin juga tidak masalah ya. Nah, lalu tiap orang submit Word tadi ke e-learning. Dan dalam pengumpulan untuk yang kelas malam, Senin, tanggal 28 tahun 2020, dan genetika kelas pagi, Sabtu, tanggal 2 bulan 1 tahun 2021 ya. Sekian materi praktikum hari ini. Jika ada yang kurang jelas dan ingin ditanya, boleh tanya jawab di grup dan diskusi dengan teman-temannya. Dan boleh juga langsung masuk ke forum diskusi. Selamat pagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.